Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohmawati dengan NIM 2111020 dari kelas IFB 3A. Kali ini saya akan mempraktikumkan konfigurasi PPOE client dan server. Sebelum mulai praktikum, terdapat perangkat keras yang kita butuhkan, yaitu berupa router yang nantinya kita setting sebagai server, kemudian kabel UTP, dan 2 buah laptop, serta router yang nantinya kita setting sebagai client. Jadi terdapat 2 router di sini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada aplikasi Winbox. Nah, di sini terdapat ketentuan soal, jadi nanti kita membuat topologi dan praktikumnya dibuat sesuai dengan ketentuan soal yang diberikan. Nah, di sini terdapat topologinya, yaitu PCA login sebagai user pc-a@uas.net, passwordnya 123, lokal IP-nya 20.30.40.50, kemudian remote address-nya 40.50.60.7, kemudian PCB-nya login sebagai user pc-b@uas.net, passwordnya 123, kemudian lokal IP-nya 20.30.40.50, kemudian remote address-nya 40.50.60.8. Nah, di sini router client itu terhubung ke router server menggunakan wireless dengan user 2111.020, passwordnya 123. Di sini terdapat langkah kerja pendek, yaitu pertama menghubungkan kabel di router client pada port Ether 3 ke PCA dan Ether 4 ke PCB. Kemudian kabel yang dihubungkan dari router kemudian disambungkan ke PC. Selanjutnya mendapatkan koneksi internet secara wireless dari router server. Nah, pertama-tama kita akan menyeting router di bagian server terlebih dahulu, atau menjadikan router sebagai server. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Winbox-nya, kemudian kita pencet MAC address-nya, lalu connect. Nah, di sini kita langsung ke bagian interfaces, kemudian Ether 1-nya kita misalkan sebagai GW, apply OK. Kemudian Ether 2-nya di sini sebagai PC untuk men-setting mic routernya agar terkoneksi ke internet, apply OK. Lalu di sini WLAN-nya kita enable-kan. Kemudian di bagian mode kita masukkan AP bridge. Lalu SSID-nya disesuaikan dengan ketentuan soal, yaitu DJNB. Kita apply. Kemudian OK. Selanjutnya kita setting PPP. Di sini kita tambahkan PPOE servers-nya, interface-nya WLAN, dicentang one session per host, apply, OK. Nah, di sini merah karena belum terhubung dengan router client. Nah, spreads-nya di sini kita tambahkan, yang nantinya akan dimasukkan di bagian layout PPOE client-nya. Password 123. Kemudian service-nya PPOE, kemudian local address-nya kita masukkan sesuai dengan ketentuan soal 20, 30, 40, 50. Kemudian remote address-nya di sini 40, 50, 61. Kita apply, kemudian OK. Kemudian selanjutnya kita setting bagian IP, masukkan DHCP client, di bagian Ether 1 GW-nya. Apply OK. Baik, statusnya sudah bound. Kemudian IP, setelah itu DNS kita masukkan. Apply OK. Kemudian firewall-nya. Out interface-nya tersatu, connection-nya Oke. Lalu kita tes apakah di router server ini sudah terhubung ke internet atau belum melalui ping di terminal. Baik, status sudah ada menunjukkan timeout, yang artinya ini router telah terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan men-setting router di bagian client. Oke, ini selanjutnya kita akan men-setting router di bagian client. Kita buka terlebih dahulu lagi aplikasi Winbox-nya, kemudian kita masuk, connect.
Lalu kita reset seperti biasa. Dan tunggu hingga terkonek kembali. Baik, ini sudah terkoneksi kembali. Nah, sebelum kita memulai konfigurasi, kita langsung mengisi identity routernya terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan soal, yaitu NIM 211020, apply, kemudian OK. Lalu di bagian interface kita beri nama interface terlebih dahulu. Ether 3 di sini kita misalkan menjadi PCA. Apply OK. Kemudian di Ether 4 kita misalkan menjadi PCB. Apply OK. Lalu di sini WLAN-nya langsung saja kita enablekan. Kemudian modenya kita ganti ke station bridge. Pinnya BGN. Kemudian ini kita scan. Start. Nah, kita mengambil yang SSID-nya DJNB yang tadi sudah kita buat. Kemudian connect. Kemudian connect. Nah, ini keterangannya sudah connected to SS yang menunjukkan bahwa sudah connect. Apply, kemudian OK. Lalu kita pindah ke halaman bridge. Kemudian kita tambahkan di sini bridge-nya. Apply OK. Lalu ports-nya di sini kita masukkan Ether 3 dengan Ether 4. Baik, sudah, statusnya sudah H. Kemudian di bagian IP, kita tambahkan terlebih dahulu IP pool-nya. Kita masukkan sesuai dengan ketentuan soal. Di sini IP address-nya yaitu 40, 50, 67 sampai 40, 50, 68. Apply. Nah, selanjutnya pindah ke halaman PPPP. Di sini interface-nya kita tambahkan PPOE client. Kemudian di bagian general interface-nya pastikan WLAN 1. Kemudian dial out-nya di sini kita masukkan user yang tadi kita tambahkan di bagian secret di router server, yaitu 211.0.20, passwordnya 123. Kemudian centang user DNS, kemudian apply. Tunggu sampai statusnya connected. Baik, ini sudah connected. Dan OK. Lanjut di bagian PPOE servers-nya kita tambahkan di sini interface-nya yaitu bridge 1, kemudian centang one session per host, apply, dan OK. Bagian profile terlebih dahulu kita tambahkan di sini local address-nya yaitu 20, 30, 40, 50. Kemudian remote address-nya kita menggunakan yang tadi sudah kita buat yaitu IP pool, apply, lalu OK. Nah, di sini secrets-nya kita tambahkan yaitu untuk PCA, nama secretnya itu adalah pc-min-a@was.net. Passwordnya 123, kemudian service-nya PPOE, lalu di sini profilnya kita menggunakan profil 1. Apply, OK. Lanjut, kita tambahkan untuk yang bagian PCB yaitu pc-min-b@was.net. Passwordnya 123, kemudian service-nya PPOE, filenya profil 1. Apply, OK. Lalu kita pergi ke IP, DNS, masukkan 8, kemudian alarm request, apply, OK. IP, baru firewall, ditambahkan sini generalnya, karena out interface-nya yaitu PPPoE out, kemudian action-nya masquerade, kita apply, dan OK. Lalu kita testing ke terminal
untuk membuktikan apakah routernya sudah terhubung internet atau belum. Baik, di sini tidak ada status timeout yang mengartikan bahwa router telah terkoneksi ke internet. Kita pergi ke dial up settings. Kemudian setup new connection, connect to the internet. Kita masukkan pc-a@uas.f. Passwordnya 123. Kita connect. Baik, di sini sudah terkoneksi. Selanjutnya kita dapat membuka browser Lazada supaya bisa. Kemudian selanjutnya di sini sudah bisa membuka. Aja kita akan melihat connection-nya. Ya, di sini baru PCA yang terkoneksi. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan yang PCB-nya. Ya, selanjutnya di sini kita login di bagian PCB, pergi ke dial up settings. Ya, sebelumnya kita remove terlebih dahulu. Dan kita set up the connection, connect to the internet. Kemudian PC memilih password dan passwordnya 123. Ini PPP, kemudian kita connect. Ya, di sini sudah terdapat simbol yang sudah terkoneksi ke internet. Akan langsung tes browser ke pak. Jika sudah bisa, kemudian ke halaman microtik. Oke, sudah berhasil. Baik, di sini mengecek lagi bahwa PCB telah terhubung. Kemudian kita lihat IP-nya sesuai dengan ketentuan atau tidak. PCA 40.50.60.7. Baik, sesuai dengan ketentuan. PCB 40.50.60.8. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.